politik yang berkuasa di bangsa Indonesia. Hal ini menjadi salah satu ukuran kita bahwa omong-omong dan kemudian janji-janji dari partai politik untuk kemudian menjadi representasi masyarakat Republik Indonesia di dalam badan legislasi adalah tipe wakil tahun-tahun 19 Kenapa demikian? Undang-undang Omnibus Law didukung oleh beberapa partai politik sehingga problem ini menjadi catatan buruk kawan-kawan. Kawan-kawan, negara Indonesia kemudian cacat dalam hal menghargai para ilmuwan, para pakar hukum yang ada di bangsa Indonesia. Dari awal hasil kajian mahasiswa dan masyarakat kemudian menyepakati bahwa undang-undang Omnibus Law secara konstitusi, secara aturan main hukumnya gagal didukung kawan-kawan. Undang-undang Omnibus Law produk mana? Ini perlu kami pertanyakan kawan-kawan. Sehingga tuntutan kami adalah kemudian membubarkan partai-partai politik yang mengusung RUU Omnibus Law kawan-kawan. Baik kawan-kawan. Sepakat. Demikian orasi dari saya serahkan untuk orang. Baik kawan-kawan sekalian, cara kawan-kawan yang ada di belakang rapikan barisan kawan-kawan sekalian. Rapikan kawan-kawan, rapikan barisan. Maju dalam langkah revolusi kawan-kawan. Re, fo, lu, si, re, fo, lu, si. Stop kawan-kawan. Hadap ke sini kawan. Kita tutup jalan. Jangan tutup jalan sini. Sebentar bang. Jalan. Dede, maju sini. Ada sini maksudnya. Di situ nggak apa-apa. Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan mahasiswa dan abang-abang kepolisian yang siang hari ini mengawal aksi kita di sekitaran Patung Kuda ini kawan-kawan sekalian. Sudah barang tentu bahwa dari beberapa kajian kita menemukan fakta-fakta yang di mana pembentukan Omnibus Law telah terjadi persoalan yang di mana ada beberapa kejanggalan kawan-kawan sekalian. Yang pertama saya sebutkan kecacatan material dalam undang-undang Omnibus Law kawan-kawan sekalian, bahwa kalau kita mengkaji betul dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa yang pertama dalam pembentukan undang-undang Omnibus Law itu harus dimasukkan dalam balik kawan-kawan sekalian. Namun persoalannya hari ini di balik pun tidak memiliki naskah akademiknya kawan-kawan sekalian. Sepakat kawan-kawan. Maka perlu kita pertanyakan kembali bahwa pengesahan undang-undang Omnibus Law ini ditandatangan oleh Bapak Joko Widodo sampai hari ini tidak menunjukkan hasil yang terang untuk kita kaji kawan-kawan sekalian. Kalau di itu perusahaan apa bro? Saya, bensin rakyat. Kawan-kawan sekalian, sudah barang tentu kita sebagai mahasiswa harus terus mengawal daripada undang-undang Omnibus Law ini kawan-kawan sekalian. Karena kenapa? Secara kajian hukumnya cacat material kawan-kawan sekalian. Betul kawan-kawan. Untuk itu perlunya naskah akademiknya yang real untuk bagaimana kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan sampai hari ini bahwa kampus-kampus yang kita kontrak yang melakukan penelitian terhadap undang-undang Omnibus Law sampai hari ini tidak jelas kawan-kawan sekalian. Bahkan kampus manapun itu kita tidak tahu kawan-kawan sekalian. Betul? Baik, saya serahkan pada kawan-kawan sekalian yang mau orasi. Ya, baik. Cek. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Jumlah kita 1 kawan-kawan.
kita tahu tentu bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin telah dibentuk, telah disahkan satu undang-undang yang kita sebut dengan Omnibus Law. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas pembentukan Undang-Undang Omnibus Law kemudian mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, kawan-kawan. Kita tahu bersama bahwasannya dalam pembentukan undang-undang tersebut banyak faktor-faktor, banyak unsur-unsur yang kemudian tidak dilibatkan di dalam pembentukan tersebut. Padahal kalau kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwasannya setiap proses pembentukan undang-undang harus mengandung unsur sosiologis, juridis, dan filosofis, kawan-kawan. Ketika pembentukan undang-undang itu secara formil, kita tahu bersama bahwa telah cacat secara yuridis, kawan-kawan. Kenapa yuridis, kawan-kawan? Sebab di dalam beberapa ketentuan Omnibus Law terjadi benturan, dibenturkan antara undang-undang tersebut dengan undang-undang dasar kita, kawan-kawan, dengan konstitusi dasar kita. Yang kedua, bahwa undang-undang Omnibus Law secara formil bertentangan dengan semangat sosiologi di bangsa ini, kawan-kawan. Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kehidupan yang terjadi di masyarakat, kawan-kawan. Bahkan 3 langkah revolusi maju, revolusi, revolusi. Kawan-kawan yang ada di barisan, masuk, kawan-kawan, untuk menjaga semangat dan ritme perjalanan kita. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Buruh Tani. Buruh Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara, tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita kabarkan di sana kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan lagu apa, kawan? Tentang kebebasan di bawah kuasa bersusuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa, hidup, hidup rakyat yang tertindas, hidup buruh yang tertindas, hidup mahasiswa yang tertindas, hidup mahasiswa yang melawan. Kawan-kawan, saya lanjutkan, kawan-kawan. Yang ketiga, kawan-kawan, bahasanya dalam proses pembentukan tersebut, proses pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut cacat secara filosofis, kawan-kawan. Tidak ada semangat Pancasila yang kemudian diakomodir oleh undang-undang Omnibus Law tersebut, kawan-kawan. Kita tahu bersama bahwa pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan investasi, kepentingan-kepentingan para kapitalis, kepentingan-kepentingan para pemodal besar. Sehingga hari ini ketika Omnibus Law telah menjadi sebuah undang-undang yang kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, maka seharusnya yang bertanggung jawab daripada pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut adalah partai politik, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Maka di sini kita dari Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia turun ke jalan di hadapan saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air untuk kemudian menuntut agar kemudian partai politik yang seharusnya menciptakan kader-kader
yang nantinya memperjuangkan kepentingan masyarakat di gedung parlemen hari ini telah membrader hak-hak rakyat, hari ini telah memangkas hak-hak rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Maka sekali lagi saya tekankan yang berikutnya, bahwasanya kita tahu dalam setiap pembentukan undang-undang diperlukan yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik tersebut kemudian ada anggarannya kawan-kawan. Yang kedua adalah di dalam proses pembentukan undang-undang pasti ada anggaran atau upaya untuk melakukan studi banding di luar negeri kawan-kawan. Tetapi kemudian hari ini dalam proses pembentukan tersebut sampai disahkan tidak ada pengauditan daripada anggaran satuan tugas Omnibus Law yang dibentuk kawan-kawan. Maka sudah berbentuk tuntutan kita jelas bahwa kita datang ke sini untuk kemudian meminta langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk kemudian mengaudit anggaran tersebut. Sebab ketika kita lihat di dalam ketentuan undang-undang tersebut, khususnya di dalam ketentuan umum, beberapa definisi-definisi yang diambil daripada naskah akademik itu tidak jelas kawan-kawan, sehingga perlu dipertanyakan apakah betul di dalam undang-undang Omnibus Law tersebut terdapat atau ada naskah akademiknya kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Maka jelas kami datang ke sini. Yang berikut kawan-kawan, tuntutan kita jelas bahwa ketika aksi di tanggal 8 Oktober, di tanggal 16 Oktober, di tanggal 20 Oktober dan di tanggal 28 Oktober terjadi pembungkaman, terjadi represivitas daripada aparat keamanan kepada mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang mengadakan aksi demonstrasi yang seharusnya telah dijamin di dalam konstitusi kita, tepat di dalam pasal 28 huruf E ayat 3 yang menyatakan jelas setiap masyarakat, setiap orang mempunyai hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat di hadapan umum kawan-kawan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Maka kedatangan kami di sini untuk kemudian menuntut dengan keras agar kemudian Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Idam Aziz, untuk kemudian bertanggung jawab terhadap represivitas itu kawan-kawan. Boykot kawan-kawan, lingkar api kawan-kawan, melingkar kawan-kawan. Jangan takut kawan-kawan. Tetap kita mematuhi protokol kesehatan kawan-kawan. Tetap kawan-kawan. Baik, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang-abang kepolisian. Salam perjuangan kawan-kawan. Sudah barang tentu kita bakar api ini kemudian untuk membangkitkan api panci dan kawan-kawan. Dan Pratakun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang kemudian menjiwantahkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kemerdekaan menyampaikan aspirasi di depan kawan-kawan. Maka sudah barang tentu kita sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak sepenuhnya kemudian menyampaikan aspirasi di depan kawan-kawan. Dan hari ini saya perwakilan dari Universitas Azhar untuk kemudian menyampaikan sedikit keresahan saya kepada rezim Joko Widodo yang saya sebut Joko Widodo kawan-kawan. Sudah barang tentu ini tak lain dan tak bukan adalah sistem penjajahan zaman now kawan-kawan yang disebut dengan Omnibus Law. Karena kenapa kawan-kawan? Jikalau alienasi kemudian berubah menjadi eksploitasi kawan-kawan, maka sudah barang tentu itu adalah bagian daripada imperialisme, kolonialisme yang kemudian membantai rakyat-rakyat kecil yang berada di persimpangan kiri jalan kawan-kawan. Maka sudah barang tentu yang saya katakan ubi libertas, ubi patria, di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebebasan yang menyampaikan aspirasi di seluruh negara kawan-kawan. Maka sudah barang tentu jikalau ada siapapun itu dan
yang dimanapun dia sengaja menghambat gerakan-gerakan supremasi kawan-kawan, maka saya anggap sebagai perlawanan kawan-kawan. Itu kita nyanyikan lagu perjuangan kita dulu kawan-kawan, untuk kemudian menakutkan para penguasa dengan instrumen-instrumen jalanan kawan-kawan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya jaya raya, tanah kami, jalan kami. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk menyalakan api. Bunda relakan darah juang kami untuk membesarkan api. Air atau mati kawan-kawan, maka sudah barang tentu ini kita sebut lagi yang disebut dengan apa kawan-kawan, yang disebut dengan sistem penjajahan zaman now, yang saya sebut Omnibus Law kawan-kawan. Omnibus Law ini sudah barang tentu jika tidak berproses menjadi hukum kawan-kawan, menjadi suatu undang-undang atau suatu aturan, sudah cacat atau formil kawan-kawan, maka sudah barang tentu parpol yang kemudian terlibat untuk bagaimana mendukung Omnibus Law misalkan kawan-kawan, kita keluarkan saja kawan-kawan. Karena kenapa? Karena parpol itu adalah kepanjangan daripada suara-suara rakyat yang kemudian harus dilimpahkan ke DPR kawan-kawan. Kita tahu tentang negara kawan-kawan, kita tahu bagaimana tentang perjalanan suatu aturan kawan-kawan, kita tahu bagaimana peran kepolisian di Bengkulu. Kawan-kawan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kemudian mencontohkan bahwa pihak kepolisian harus berjalan sesuai dengan amanat undang-undang kawan-kawan, yang dimana undang-undang itu tentang melindungi seluruh bangsa Indonesia kawan-kawan. Oh, siapa yang kemudian menghambat ini kawan-kawan? Itu adalah kita kawan-kawan. Karena kenapa? Presiden Jokowi adalah suatu kegagalan rezim yang kemudian terjadi hari ini kawan-kawan. Karena kenapa? Karena ini adalah persoalan kemanusiaan, adalah persoalan hukum kawan-kawan. Saya sebagai anak hukum yang kemudian menjadi adanya keresahan-keresahan yang kemudian tidak didengar oleh rezim-rezim atau pemerintahan kawan-kawan. Pemerintahan yang otoriter, dia tidak pernah mendengar tentang aspirasi dari para mahasiswa masyarakat kawan-kawan. Itu yang disebut dengan pemerintahan otoriter kawan-kawan. Ini kawan-kawan, saya lebih semangat kawan-kawan. Karena kenapa? Karena ini adalah persoalan bangsa dan negara kawan-kawan. Kalau saja Presiden Jokowi yang kemudian menjadi pimpinan negara Republik Indonesia tak mampu bagaimana membubarkan parpol-parpol atau beberapa aktor yang kemudian terlibat dalam persoalan Omnibus Law kawan-kawan. Dan kami meminta studi banding, audit kembali studi banding yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan. Karena kenapa? Karena ini ada persoalan transparansi terhadap negara kawan-kawan, bahkan terhadap negara dan bahkan terhadap rakyat kawan-kawan. Kalau saja Presiden Jokowi yang kemudian menjadi pimpinan negara Republik Indonesia tak mampu untuk bagaimana menerima aspirasi dari pihak-pihak yang kemudian menyampaikan kawan-kawan, maka sudah barang tentu itu adalah kawan-kawan. Karena rezim yang otoriter adalah rezim yang menolak tentang aspirasi masyarakat kawan-kawan. Kita kembali lagi persoalan represif kepolisian kawan-kawan. Saudara-saudaraku sebangsa terakhir, saya katakan bahwa yang masih sekalian dalam persoalan pengayoman, pengasihan kawan-kawan. Karena kenapa? Karena kenapa kawan-kawan? Polisi itu adalah bagian daripada perjalanan atau proses untuk menjadi suatu apa? Suatu keadilan kawan-kawan. Tapi kalau pihak kepolisian yang hari ini menjadi suatu ini yang saya sebut dengan represif kawan-kawan. Makanya saya bilang represif itu bukan persoalan tindakan saya kawan-kawan. Tunggu, saya bilang tunggu. Saya mati sih nggak apa-apa, biasa.
Karena sudah sama aja sama juga gitu. Karena kenapa teman-teman? Ilham Aziz yang kemudian menjadi pimpinan Polri sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2002 tentang kebijakan kepolisian, kawan-kawan. Kami tahu aturan itu, kawan-kawan. Maka sudah barang tentu jikalau tindakan-tindakan kepolisian yang kemudian keluar daripada koridor hukum, kawan-kawan, itu adalah sistem imperialisme zaman now, kawan-kawan. Yang kenapa? Karena kenapa? Fungsi Polri sekarang mau dibentuk, kawan-kawan, sehingga mereka mendukung Omnibus Law. Saya sebutkan sekali lagi, kawan-kawan. Kami punya analisis yang tajam, kawan-kawan. Kami punya konsep yang matang. Jadi jangan pernah tanyakan kami tentang Omnibus Law, kawan-kawan. Omnibus Law ini dia masuk dalam undang-undang apa, kawan-kawan? Dia masuk dalam undang-undang apa? Undang-undang dasar ataukah undang-undang pemerintahan? Permen, kawan-kawan, tidak sekalipun masuk dalam itu. Jikalau dia sebagai payung hukum, kenapa undang-undang dasar 1945 dikeluarkan saja? Karena kenapa? Jaga jarak, siap. Kita juga jaga, ya kita jaga jarak, santai. Santai, Pak. Karena kenapa, kawan-kawan? Undang-undang Omnibus Law yang kemudian menjadi payung bagi undang-undang dasar 1945, kawan-kawan. Karena kenapa? Kalau undang-undang Omnibus atau disebut dengan sistem pluralisme, sama tahu disebut dengan Omnibus Law, kawan-kawan, dia tidak mampu bagaimana menjadi suatu payung hukum, kawan-kawan. Karena payung hukum negara Republik Indonesia undang-undang dasar 1945 yang kemudian mencuatkan bahwa pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kenapa saya bakar di sini kirim? Oh, kenapa burung kalian ditangkap, kawan-kawan? Itu bagi negara ini, kawan-kawan. Kalau saja Jokowi tidak mampu kemudian menggagalkan Omnibus Law atau disebut dengan imperialisme sama now, kawan-kawan, sistem sama now, maka sudah barang tentu kepala Jokowi berada dalam kegoblokan, kawan-kawan. Kepala Jokowi berada dalam kaki saya. Bahkan kehormatannya di bawah sama kaki saya, kawan-kawan. Jikalau satu tentang pembahasan parpol yang juga menjadi pelindung. Salah satu saya sebut saja Airlangga Hartarto yang hari ini kasih korupsi tentang pampri. Betul. Persoalan Omnibus Law yang tentang mampu diselesaikan. Apalagi itu yang kemudian menjadi keresahan kami, kawan-kawan. Kenapa 12 aktor yang kemudian kami tolak, kawan-kawan? Karena mereka punya kepentingan akan mencari suatu aliansi atau mencari suatu sistem penyiaran, kawan-kawan. Kalau saja Jokowi kemudian bahkan tidak mampu mencopot Ilham Aziz sebagai Kapolri, maka saya nyatakan negara Indonesia negara gagal lepas, kawan-kawan. Betul. Terima kasih. Orang sekitar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kawan-kawan, saya ambil alih. Kita kemudian perlu ada sistematisasi dalam pergerakan. Saya ambil alih sebagai moderator. Hal-hal yang kemudian sudah disampaikan oleh saudara Menlu Azhara, saudara Sumandi, saudara Barat itu merepresentasikan sebuah keluh kesah mahasiswa, buruh, maupun masyarakat Indonesia bahwa tindakan-tindakan represivitas daripada aparat kepolisian perlu kami tegur dalam hal mendesak kepada Presiden Republik Indonesia segera mencopot Kapolri Ilham Aziz, kawan-kawan. Sepakat? Orang selanjutnya akan saya sarankan untuk Sekjen Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia, saudara Buldiansah, agar kemudian menyampaikan berbagai problematika, baik itu dalam sistem bernegara dan kemudian terlibatnya beberapa oknum yang kemudian berada dalam Satgas penggagas RUU Omnibus Law. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan. Pada tahun 2020 kita sudah dilanda oleh banyak problem, mulai daripada kategori zero sampai dengan kebijakan yang amburadul, katanya kawan-kawan. Di sini kita
kita melihat daripada eksistensi sebuah bangsa, kawan-kawan. Bahwasannya bangsa kita sekarang sudah dicap oleh para pemuda-pemuda ataupun pemikir-pemikir yang ada di Indonesia ini, bahwasannya bangsa kita sudah cacat atas nama hukum, kawan-kawan. Guna daripada representasi penegak hukum ataupun daripada tujuan daripada hukum itu sendiri tidak tersampaikan, kawan-kawan. Karena legitimasi daripada kelompok-kelompok pemuda ataupun kelompok pembisnis sudah merancang hukum kita sedemikian rupa, kawan-kawan, sesuai daripada permintaan atau kepentingan keberlanjutan investasi ataupun perusahaan-perusahaan tambahan, kawan-kawan. Kita sebut saja yang kemarin sempat tenar, ada 12 Satgas tim Omnibus Law, kawan-kawan, yang dibentuk untuk apa, kawan-kawan? Untuk merancang Omnibus Law itu sendiri, kawan-kawan. Bahwasannya yang kita ketahui dalil daripada tujuan proses pembentukan Omnibus Law adalah untuk melegitimasi kepentingan teman-teman, kawan-kawan. Dan itu pun kita ketahui inkonsistensi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kita ketahui mengkerucut daripada Pancasila itu sendiri, kawan-kawan. Dan apa tindakan daripada aparatur negara terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada, kawan-kawan. Mereka diintervensi oleh atasan-atasan mereka, kawan-kawan. Jadi jangan katakan ketika mereka mencintai atas nama negara, kawan-kawan. Itu tidak, kawan-kawan. Bullshit, kawan-kawan. Kita sebut saja, kawan-kawan, bahwasannya Erlangga Hartarto sebagai yang membuat tim penggagas Omnibus Law itu, kawan-kawan, bersama tim-timnya yang ada di Panja DPR. Salah satunya Puan Maharani, kawan-kawan, yang memiliki banyak keterikatan dengan PT-PT atau perusahaan-perusahaan tambang, migas dan batubara, kawan-kawan. Di sini kita melihat, kawan-kawan, bentuk keberpihakan daripada proses pembentukan undang-undang itu kita sendiri, kawan, sudah luput daripada asas keadilan, kawan-kawan, asas keterbukaan, kawan-kawan. Draft daripada rancangan Omnibus Law itu sendiri, kawan-kawan, kita tidak pernah melihat keberadaannya, kawan-kawan. Apakah draft ini betul atau tidak keberadaannya, kawan-kawan? Kita tidak ketahui, kawan-kawan. Karena apa? Pasal-pasal yang tercantum di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu sangat tidak relevan lagi ketika diterapkan di Indonesia, kawan-kawan. Apalagi beberapa kepentingan pusat yang ingin melegitimasi atau mengambil hak-hak daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, kawan-kawan. Itu sudah diambil kembali oleh pusat, kawan-kawan. Yang kita ketahui sekarang bersama, kawan-kawan, kita sudah masuk di zaman pra-orba, kawan-kawan. Otoriter bentuk daripada bentukan kepemimpinan kita sekarang ini. Untuk apa, kawan-kawan? Melegitimasi segala bentuk kepentingan, kawan-kawan. Bisa kita ketahui dalam track record perjanjian kontrak politik, kawan-kawan, untuk memenangkan sebuah calon, kawan-kawan. Di sini kita melihat carut marut daripada proses ataupun rancangan undang-undang yang digaungkan sebagai membuka karpet merah untuk masuknya investasi asing di Indonesia, kawan-kawan. Dan sudah barang tentu kita sebagai penerus bangsa ataupun pemuda-pemuda, kawan-kawan, sudah akan dikerangkeng dalam sebuah sistem yang tidak melegitimasi kepentingan masyarakat kalian banyak, kawan-kawan, tetapi untuk melegitimasi kepentingan pemuda asing ataupun partai-partai yang kemarin salah satunya mengusung daripada sangat kental daripada ingin terjadinya pengesahan dalam rancangan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Di sini kita ketahui, kawan-kawan, bahwasannya rancangan undang-undang Omnibus Law itu sudah bisa dikatakan cacat demi hukum, kawan-kawan. Karena dalam proses pembentukan secara pandangan formilnya, kawan-kawan, itu tidak memenuhi prasyarat, kawan-kawan. Sangat tidak memenuhi prasyarat, kawan-kawan. Yang bahwa kita ketahui dan proses cacat daripada perancangannya, kawan-kawan. Apalagi ketika proses diterapkan, kawan-kawan. Itu sangat merugikan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, mungkin untuk orasi selanjutnya atau rekan-rekan Aranda. Tes. Oke, baik, kawan-kawan. Sebelum kita mengakhiri aksi demonstrasi kita hari ini, yang bagaimana telah disampaikan oleh beberapa orator terdahulu, bahwa tuntutan kita datang di sini sangat jelas, kawan-kawan. Dan bagaimana dari pergerakan supremasi yang hari ini mencetus beberapa tuntutan yang kemudian ingin disampaikan kepada publik dan kepada pemerintah Republik Indonesia, kawan-kawan, bahwa apa yang hari ini kemudian dilakukan oleh pemerintah dan sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Terlepas dari berbagai
Indonesia kawan-kawan. Mana kita harus bersama. Seorang omnibus law yang kemudian digagas untuk cuma beberapa bulan saja kawan-kawan, menambah waktu cuma 5 bulan. Yang terdiri dari ratusan lembar kawan-kawan. Ini adalah cacat di depan hukum kawan-kawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tersebutnya, Omnibus Law sudah pantas diterapkan di negara Republik Indonesia kawan-kawan. Omnibus Law muncul terjadi banyak problematika yang ada di negara Republik Indonesia kawan-kawan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok daerah sampai ke ibu kota kawan-kawan. Terjadi aksi demonstrasi besar-besaran sampai kecil-kecilan kawan-kawan. Terjadi tindakan yang kemudian hari ini dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian. Abang-abang kepolisian yang tidak pro terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Hari ini supremasi hadir di depan umum untuk bagaimana menyampaikan beberapa tuntutan yang sudah tertera di dalam lembaran kita ataupun di dalam jalan yang kita usung kawan-kawan. Ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada negara ataupun kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia lebih khususnya kepada warga DKI Jakarta untuk bagaimana kemudian melihat situasi dan kondisi negara hari ini kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada publik. Saya berikan kepada orator selanjutnya. Oke, terima kasih kawan. Calon Presiden Mahasiswa Universitas, Saudara Kevin, dan Saudara Kevin. Apa yang kemudian telah disampaikan? Saudara tentu kami kemudian minta maaf bahwa negara Indonesia kemudian sengaja untuk menerapkan sistem korporatokrasi. Dan di mana kita sudah tahu bahwa penggagas 12 orang yang kemudian terlibat adalah 12 orang yang mempunyai kepentingan di bangsa Indonesia, yaitu apa? Melindungi perusahaan-perusahaannya mereka kawan-kawan ketika mereka mampu untuk menahan sistem negara Republik Indonesia. Sehingga mungkin untuk membangkitkan perusahaan-perusahaan ketidakmanusiawian baik daripada masyarakat yang kemudian saat ini tidur dan juga kepada pihak aparat keamanan yang kemudian saat ini diam terhadap kondisi status darurat negara Republik Indonesia. Pembacaan puisi akan disampaikan oleh saudara Yani dari perwakilan dari Universitas Acara. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.